أقول كل اتحاد رياضي له الحق في فرض القوانين والقواعد التي تناسبه. كل واحد حر وعلى كيفه، واللاعبين لازم يلتزموا. قال رامي الحارس ممكن يواجه إذا أحيل للتحقيق عقوبات بحكم أنه خدع الحكم لإيقاف المباراة. It's now time for a sports highlight. Jakarta is set to take center stage in international football. Chairman of the Indonesian Football Association, Erick Thohir, has officially announced the 2026 FIFA series schedule, with the Gelora Bung Karno Stadium hosting the cross-continental tournament in March. It's happened so many times. Atalanta, another one of the Cinderella teams, flying that flag for Italy, going up against the biggest team, one of the biggest teams in the world, the biggest team in Germany. I think the atmosphere in both of those matches will be incredible. Atalanta have a fighting chance, but Bayern obviously the massive favorites. But Ajang FIFA Series trending di Eropa, 40 stasiun TV negara Eropa berebut hak siar pertandingan FIFA Series di Indonesia. Euforia sepak bola Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. Kali ini bukan sekadar karena performa tim nasional, melainkan karena penyelenggaraan ajang FIFA Series yang digelar di Indonesia pada tanggal 27 Maret. Tak disangka, turnamen yang awalnya diproyeksikan sebagai bagian dari agenda pengembangan kompetisi internasional justru menjadi trending topik di berbagai negara Eropa. Lebih mengejutkan lagi, sekitar 40 stasiun televisi dari berbagai negara Eropa dikabarkan berebut hak siar untuk menayangkan pertandingan yang berlangsung di tanah air tersebut. Fenomena ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata dalam peta sepak bola internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi besar terjadi dalam tata kelola sepak bola nasional. Infrastruktur stadion diperbaiki, manajemen federasi dibenahi, dan tim nasional menunjukkan grafik peningkatan performa yang signifikan. Kombinasi faktor tersebut menciptakan daya tarik baru bagi publik sepak bola global. Ajang FIFA Series sendiri merupakan bagian dari inisiatif resmi FIFA untuk memberikan lebih banyak kesempatan pertandingan internasional berkualitas bagi negara-negara anggota. Program ini dirancang untuk mempertemukan tim dari konfederasi berbeda dalam suasana kompetitif namun tetap bersahabat, sekaligus memperluas pasar sepak bola ke wilayah-wilayah yang sedang berkembang pesat. Indonesia, dengan basis supporter yang fanatik dan populasi besar, dianggap sebagai tuan rumah yang ideal. Sejak diumumkan sebagai tuan rumah, perhatian publik Eropa mulai meningkat. Media olahraga di Inggris, Belanda, Jerman, hingga Spanyol menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang dinilai progresif. Selain faktor teknis, daya tarik lain terletak pada atmosfer Stadion Indonesia yang dikenal luar biasa. Stadion utama Gelora Bung Karno, misalnya, kerap dipenuhi puluhan ribu penonton dengan koreografi megah dan nyanyian tanpa henti sepanjang pertandingan. Tak butuh waktu lama hingga pemberitaan soal FIFA Series di Indonesia masuk daftar trending di beberapa platform media sosial Eropa. Cuplikan video latihan tim, suasana stadion, hingga potensi pertemuan pemain-pemain muda berbakat menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak pengamat menyebut bahwa Indonesia sedang berada di fase kebangkitan sepak bola yang menarik untuk diikuti. Minat publik yang tinggi itu langsung diterjemahkan menjadi persaingan bisnis di ranah penyiaran. Sekitar 40 stasiun televisi Eropa dilaporkan mengajukan penawaran hak siar untuk menayangkan pertandingan FIFA Series yang berlangsung pada tanggal 27 Maret tersebut. Negara-negara dengan liga domestik kuat seperti Inggris, Italia, dan Prancis termasuk dalam daftar peminat. Bahkan beberapa jaringan televisi olahraga premium di Skandinavia dan Eropa Timur turut ambil bagian dalam proses negosiasi. Alasan utama perebutan hak siar ini bukan semata karena pertandingan persahabatan biasa. Banyak pihak melihat FIFA Series sebagai panggung uji coba generasi baru pemain dari berbagai negara. Turnamen ini juga menjadi ajang pengamatan bakat-bakat potensial yang bisa menarik perhatian klub-klub Eropa. Dengan meningkatnya mobilitas pemain Asia ke liga-liga Eropa, perhatian terhadap kompetisi yang digelar di kawasan Asia pun ikut melonjak. Selain faktor pemain, aspek komersial juga menjadi pertimbangan besar.
Pasar Indonesia dikenal memiliki jumlah penonton televisi dan pengguna media sosial yang sangat besar. Kerja sama Haksiar dengan stasiun Eropa membuka peluang pertukaran audiens lintas benua. Ini berarti tayangan pertandingan dari Jakarta tak hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga jutaan pemirsa di Eropa. Penyelenggaraan pada tanggal 27 Maret diprediksi menjadi puncak perhatian. Tanggal tersebut masuk dalam kalender internasional yang strategis, sehingga tidak berbenturan dengan agenda liga domestik utama di Eropa. Hal ini memungkinkan stasiun televisi menayangkan pertandingan secara optimal tanpa mengganggu jadwal siaran reguler mereka. Dari sisi teknis penyiaran, standar produksi yang diterapkan pun disebut mengikuti regulasi internasional. Teknologi kamera multi-angle, siaran definisi tinggi, hingga distribusi sinyal satelit berstandar global memastikan kualitas tayangan dapat memenuhi ekspektasi pasar Eropa yang terkenal kritis. Dengan demikian, pertandingan di Indonesia bisa disaksikan dengan kualitas visual setara laga-laga besar di Eropa. Fenomena trending ini juga berdampak pada citra pariwisata Indonesia. Banyak media Eropa yang tak hanya membahas sepak bolanya, tetapi juga memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi eksotis dengan budaya kaya. Cuplikan panorama kota Jakarta, keramaian supporter, hingga keramahan masyarakat menjadi nilai tambah tersendiri. Dalam konteks ini, FIFA Series bukan hanya ajang olahraga, melainkan juga promosi nasional berskala internasional. Antusiasme di dalam negeri pun tak kalah besar. Tiket pertandingan disebut ludes dalam waktu singkat. Hotel-hotel di sekitar stadion penuh oleh rombongan ofisial dan media asing. Atmosfer menjelang pertandingan terasa seperti turnamen besar, bukan sekadar laga uji coba. Spanduk dan baliho bertema FIFA Series terpampang di berbagai sudut kota, menandakan besarnya gaung acara ini. Para analis menyebut momentum ini sebagai titik balik penting. Jika penyelenggaraan berjalan sukses, Indonesia berpotensi menjadi tuan rumah lebih banyak event internasional di masa depan. Kepercayaan dari Federasi Global dan minat penyiaran Eropa menjadi indikator bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Persaingan 40 stasiun televisi Eropa tersebut juga menunjukkan perubahan persepsi. Dulu, pertandingan tim Asia jarang mendapat slot utama di jaringan Eropa. Kini, dengan perkembangan digital dan meningkatnya minat terhadap pasar Asia, pertandingan dari Indonesia justru dianggap memiliki nilai jual tinggi. Ini menandakan pergeseran dinamika industri sepak bola global. Tanggal 27 Maret akhirnya dipandang sebagai lebih dari sekadar hari pertandingan. Ia menjadi simbol keterhubungan baru antara Asia dan Eropa melalui sepak bola. Stadion di Jakarta akan menjadi pusat perhatian lintas benua, sementara jutaan mata dari berbagai negara menyaksikan jalannya laga. Bagi Indonesia, momentum ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan profesionalisme dan kualitas penyelenggaraan. Bagi Eropa, ini adalah peluang untuk memperluas cakrawala sepak bola dan menjangkau audiens baru. Sinergi tersebut menciptakan situasi saling menguntungkan yang jarang terjadi dalam sejarah sepak bola modern. Ketika peluit kick-off dibunyikan pada tanggal 27 Maret bukan hanya para pemain yang bertanding. Ada reputasi, peluang bisnis, dan citra nasional yang ikut dipertaruhkan. Sorotan kamera dari puluhan negara Eropa akan menangkap setiap detik pertandingan, setiap sorakan supporter, dan setiap momen dramatis di lapangan. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, FIFA Series di Indonesia bisa dikenang sebagai tonggak penting saat dunia, khususnya